Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Keretanya tidak di sini untuk mengantarkan rencana kita menuju pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai tanah Indonesia. Tanah putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar bahagia untuk kita semua. Saudara-saudaraku, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar kabar tadi pagi dari siaran radio. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan Indonesia. Lalu apa yang kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Mohatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar sekali, Jepang sudah tidak menguasai tanah kita lagi. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Anda, karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa yang dikatakan Bung Said ini ada benarnya. Karena kemerdekaan ini merupakan hak rakyat dan harus diproklamasikan. Oleh karena itu, mari kita serentak menuju Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memutuskan hubungan dengan bangsa Jepang. Bagaimana dengan saudara? Setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, sobat? Karena PPKI adalah badan pembentukan oleh Jepang. Kita tidak ingin campur tangan Jepang dalam memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak berbagai bentuk hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan kita lah yang akan menyelesaikannya sendiri. Sekali, kalian semua harus pergi ke kediaman Bung Karno. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan pemuda untuk menyerang kekuasaan Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairil Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah ada Bung Karno-nya? Kita ingin bertemu dengannya. Kang Mas ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu silakan masuk. Itu saya panggilkan Kang Masnya dulu ya. Kang Mas, ada yang datang mencarimu. Iya, ada siapa Bu? Ada para pemuda datang, katanya ada yang ingin dibicarakan penting. Baiklah, saya akan menemuinya. Silakan duduk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Mendengar berita kabar kekalahan Jepang menyerah kepada sekutu dari siaran radio. Maka dari itu, kami tadi siang dengan golongan muda mengadakan rapat. Dan hasilnya adalah semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita seharusnya membicarakannya di dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas hal ini dalam rapat PPKI, karena PPKI itu kan lembaga pembentukan Jepang, dan seharusnya kemerdekaan Indonesia itu dimutuskan oleh bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia, bukan pemberian bangsa lain. Bukan begitu. Memang kita seharusnya membicarakan hal itu dalam rapat PPKI. Karena PPKI bertugas menyusun kemerdekaan. Apa kita harus menunggu jadi Jepang? Kita bisa memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Apa dulu menjadi Jepang? Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan armada pertahanan Jepang. Coba kalian perlihatkan kepadaku mana
mana bukti perbuatan yang diperhitungkan itu. Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan bagaimana kita tegak di atas kekuasaan-kekuatan itu sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang diderita rakyat ini. Inilah yang ditunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi beri saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah Bung, kalau begitu kami undur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita jangan gegabah. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang. Saya setuju. Masalah yang terpenting saat ini adalah menghadapi sekutu yang hendak menguasai kembali negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang dilaksanakan di sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang. Ya, lagi pula mereka juga masih muda dan cara berpikirnya masih pendek. Kita harus lihat ke masa depan agar mempersiapkannya lebih matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah Bung, berarti kita sudah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, nampaknya golongan tua tidak akan menyetujui semua ini. Sebaiknya kita mencari jalan keluar untuk semua ini. Benar sekali, apakah ada saran? Saya punya usul. Bagaimana kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta dari Jakarta dengan maksud agar mereka terhindar dari pengaruh Jepang. Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana kita asingkan mereka ke Rengas Dengklok? Bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Setuju. Oleh karena itu, mari kita laksanakan rencana ini malam ini juga. Sekarang juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa, Bu? Assalamualaikum. Soekarno, Kami kemari. Maaf atas pelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatanmu. Sebenarnya kami ingin membahas kembali tentang proklamasi Bung. bukankah Soekarno telah mengatakan bahwa masalah ini akan dibahas di sidang PKI? Mengapa menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan karena kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Tapi bagaimana jika kalau Jepang hanya mengucapkan janji saja? Apa yang akan Bung lakukan? Apakah kalian akan menunggu janji Jepang? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan demi rakyat yang terbelenggu oleh penjajah. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara-saudara sekalian, kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Sukarni, tolong lepaskan ikatan Bung Karno dan Bung Hatta. Mari Bung Hatta, Bung Karno, ikuti saya. Dan kalian berdua tentang proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Tapi kami yakin kita bisa bangkit dan memanfaatkan situasi ini dengan baik. Lagi pula kesempatan tidak datang dua kali.
Bung, apa yang tadi kita lakukan itu benar. Kali John. Dan saya mendukung mereka. Tetapi apakah semua ini kita lakukan? Apakah mungkin kita lakukan? Tentu bisa. Lagi pula, pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi untuk mencegah perlawanan dari Jepang. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan. Bukan. Kacamata saya mana Bung? Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Dinges Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan dilaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah siap? Ya, kita akan melaksanakannya besok. Baiklah. Kita akan membicarakan naskah proklamasi kemerdekaan kita. Bukan tidak akan memberikan izin sekarang, apalagi jika dia tahu kita sedang merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira angkatan laut Jepang, Laksamana Maeda. Baiklah. Kita akan ke rumahnya malam ini. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa ya? Saya ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar, saya panggil Bapak dulu. Iya. Selamat malam. Ada apa, Bung? Maaf pengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan besok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu silakan masuk. Terima kasih Laksamana. Sebenarnya saya turut gembira mendengar kabar itu. Silakan pergunakan ruangan yang Anda butuhkan. Baiklah, terima kasih. Oke, silakan duduk. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Akan saya ambilkan. Tolong ambilkan pena dan kertas. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya tidak ditandatangani oleh anggota PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang. Kami tadi sudah sepakat untuk tidak ada campur tangan Jepang dalam proklamasi. Apakah dari kalian punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ditandatangani oleh para hadirin yang datang pada saat ini, seperti Amerika yang menandatangani deklarasi mereka? Jangan. Kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena semua ini berkat jasa Indonesia, berarti atas nama Indonesia. Ya, saya setuju. Dan juga saya punya usul, bagaimana Bung dan Bung Hatta yang menandatangani naskah untuk mewakili bangsa Indonesia. Usul yang bagus. Bagaimana para hadirin? Setuju. Sakti, tolong Anda ketikkan naskah proklamasi ini. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Mari ikut saya.
Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Waalaikumsalam. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di masa-masa sulit ini. Iya, terima kasih pada Gusti Allah yang telah memberikan jalan untuk memproklamasikan bangsa ini. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah Bu, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahit benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Ibu hanya punya kain merah dan kain putih saja. Apa itu tidak apa-apa? Tentu saja. Kalau begitu, Ibu buat bendera dengan sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah Pak, Ibu punya ide. Bagaimana kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih? Bagaimana? Baiklah, kita namakan saja Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap-siap untuk besok memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Baiklah. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Tolong kalau libatkan di dalam Siap, Bu. Saya akan mengulangi tugas saya bendera ini. Siap, Bu. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara untuk datang sini untuk menyaksikan peristiwa yang penting dalam bangsa ini. Beratus-ratus tahun bangsa Indonesia berjuang untuk merdeka. Gelombang ambisi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negara ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia. Semangat, kamu para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru, bergabung untuk musyawarahkan dan membicarakan setiap kata per kata. Inilah saatnya bagi kita untuk mengamankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad ini. Dengarkanlah proklamasi. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945.
Soekarno-Hatta. Puja-puja bangsa di sana tempat Merdeka! lahir Merdeka! 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 dibuang dibesarkan bunda tempat berlindung di hari tua tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah semua seni kehidupan di Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi kekuatan yang padu, bangsa yang padu, Indonesiaku. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan. 차갑도록 서로 겨눈 채 말이 선 듯 그 목소리엔 숨 막히는 것만 가득해. 눈을 가린 채로 그렇게 굳게 닫아보니 서로의 마음이 애써 외면하는 것. 다 들어가 갈라질 듯 숨이 막혀와 갈증이 나 이 한 잔을 가득히 담아 넘칠 듯한 그대로 오늘 밤을 It's the love shot.